Sobat CPNS, perkenalkan nama saya Tika Aprilia Hadi, jabatan bidang terampil, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2026 gelombang 3 kelompok 24. Hari ini saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran pada agenda 1. Pada pembelajaran ini saya menemukan hal yang sangat menarik, tentang bagaimana metode pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Apa itu pembelajaran sinkronus dan asinkronus? Pembelajaran sinkronus yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan proses komunikasi tatap muka secara langsung dan dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan pembelajaran asinkronus yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan komunikasi yang terjadi secara tidak langsung atau dalam waktu yang tidak bersamaan. Agenda 1 terdiri dari 3 materi utama, yaitu 1. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara, 2. Analisis isu kontemporer, yang ketiga kesiapsiagaan bela negara. Apa saja yang dibahas di dalamnya? Tujuan pembelajaran ini adalah memberikan bekal seorang CPNS dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemahaman terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental dalam menghadapi isu kontemporer sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Yang pertama yaitu materi tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Wawasan kebangsaan berfungsi sebagai landasan moral dan etika seorang ASN dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Bela negara sebagai seorang ASN tidak harus melalui senjata, melainkan melalui pengabdian tulus sesuai profesi yang dilandasi rasa cinta tanah air yang mendalam. Modul kedua, isu kontemporer. Dalam menghadapi maraknya isu kontemporer, mulai dari ancaman korupsi, narkoba, hingga kejahatan cyber, seorang ASN harus memiliki pemikiran yang kritis dalam penyelesaiannya. Dalam modul ini, saya mempelajari tentang teknik penyelesaian isu, yaitu teknik tapisan seperti APKL atau USG, sedangkan analisis mendalam melalui metode Fishbone atau SWOT. Saya menyadari bahwa setiap masalah memiliki akar yang harus diurai. Menjadi ASN berarti harus menjadi problem solver yang objektif di tengah hiruk-pikuk isu global. Modul yang ketiga yaitu tentang kesiapsiagaan bela negara. Materi ini mempelajari tentang peraturan baris berbaris, etika keprotokolan, kedisiplinan hierarki, dan kerjasama tim. Kesiapsiagaan bukan berarti kita siap berperang secara militer, melainkan kesiapsiagaan jasmani dan mental untuk memberikan pelayanan terbaik dalam kondisi apapun. Kesehatan fisik adalah modal, tapi integritas moral adalah kemudi yang menjaga kita tetap pada jalur yang benar. Kesan dari pembelajaran melalui metode sinkronus dan asinkronus adalah pembelajaran melalui metode sinkronus adalah kita dapat berdiskusi secara langsung dan real time, namun waktunya sangat terbatas. Sedangkan asinkronus kita bisa lebih fleksibel dalam pembelajaran dan mengerjakan soal, namun tidak dapat berdiskusi secara langsung dan real time. Agenda 1 ini telah memberikan fondasi yang kokoh. Modul 1 memberikan saya alasan mengapa saya mengabdi. Modul kedua menunjukkan apa tantangan yang harus saya hadapi, dan modul ketiga membekali bagaimana saya harus bersikap. Pengalaman pembelajaran ini bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari pengabdian panjang.
menjadi ASN yang berakhlak, siap menjaga kedaulatan bangsa dan siap melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Saya bangga melayani